Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله تعالى أيضا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pekan kedua Ramadan kita ini, layak kita percepat pembahasan kita untuk sesuatu yang terkait dengan puasa itu sendiri. Di mana di dalam Ramadan kita akan menutup dengan segala kelenturan hati kita yang sudah mulai terasa sejuk, maka rasa lapar yang membuat kita melahirkan simpati kepada orang-orang yang tidak punya, kita akan tutup nanti dengan memberikan zakatul fitri. Zakatul fitri supaya nanti pada hari raya tidak ada orang yang merasa bersedih. Saudaraku, terkait dengan itulah saya telah mengucapkan atau membacakan firman Allah yang tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 103, kemudian surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman yang sudah saya bacakan, yang maknanya, ambillah zakat itu. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu At-Taubah ayat 103, sementara At-Taubah 103, sementara At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudaraku, dua ayat ini kalau kita pernah tambahkan lagi dengan ada lagi Ali Imran 180, saya bacakan saja terjemahannya. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan hartanya. Ya, ini mengingatkan bahwa ini merupakan ancaman Allah ya bagi orang kaya yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Allah berfirman, "Wala tahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu bagi mereka itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, Rasulullah mengingatkan kita, ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa musila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra'a hatta yutawwiqa unuqah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat harta itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular
yang melilit lehernya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasai. Saudaraku, rukun Islam ini salah satu juga bicara tentang zakat. Kalau kita simak nanti apa yang diungkapkan Rasulullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Saudaraku, rukun iman itu salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah ditegakkan Islam itu adalah atas 5 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah mendirikan salat, wa ita'iz zakah menunaikan zakat, wal haji menunaikan haji bagi yang mampu, wa shauma Ramadan dan melakukan puasa Ramadan. Saudaraku, ada sebuah tanya dalam diri kita. Apa sih jasa orang miskin kepada orang kaya? Sehingga dalam harta orang kaya itu ada milik orang miskin. Supaya kita memahami Al-Quran ini bukan saja berdasarkan karena keimanan kita sudah lekat. Apa yang dikatakan Al-Quran pasti benar. Tapi tidak menggairahkan kita untuk mengamalkannya. Karena barangkali kita tidak tahu hikmah-hikmah kandungan di dalamnya. Saudaraku, apakah memang ada jasa-jasa orang miskin terhadap orang kaya yang memungkinkan bahwa dalam harta orang kaya itu ada milik orang miskin? Saudaraku, ketahuilah ada beberapa jasa orang miskin ya. Yang pertama, dia memperpanjang nilai barang orang kaya. Sepedanya sudah tidak pakai lagi, sudah ketinggalan zaman, tidak menarik. Coba berikan kepada orang yang nggak punya sepeda, yang nilainya sudah habis menjadi memanjang. Itu jasa orang miskin, memperpanjang nilai barang. Bajunya tidak dipakai lagi, jasnya tidak dipakai lagi, karena sudah banyak jasnya dan jabatannya nggak ada lagi, sehingga nggak perlu pakai jas. Nah, kasih saja kepada orang yang nggak punya jas. Barangkali itu akan memperpanjang nilai barang itu. Dan banyak hal lain. Ya, kalau punya motor, sudah ganti motor baru, dari kan motornya itu dijual lagi. Kalau memang nggak ada manfaatnya dan Anda punya uang lebih, berikan kepada orang-orang. Barangkali bisa jualan bakso dengan motor yang bekas itu. Maka dia memperpanjang nilai barang. Saudaraku, yang kedua, membantu orang kaya. Kemiskinan itu menjual tenaga untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibayar murah. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Pekerjaan yang tidak terhormat, berat, berbahaya, tapi dibayar murah. Mana ada orang kaya disuruh mengecat gedung bertingkat 25. Hanya orang miskin yang mau mengerjakan itu dengan taruhannya. Begitu dia jatuh, gondolanya barangkali akan langsung terjun mati ke bawah itu ya. Jadi ada jasa orang miskin terhadap orang-orang kaya. Yang ketiga, mensubsidi kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang kaya. Pegawai-pegawai kecil itu dibayar murah. Dengan biaya murah dapat mengurangi biaya produksi. Dan itu melahirkan keuntungan yang berlipat ganda. Saudaraku, jasa orang miskin berikutnya, kemiskinan menyediakan lapangan kerja. Tidak ada komoditas yang paling laku dijual ke negara dunia ketiga, kecuali tenaga kerja atau buruhnya yang murah. Yang dijual itu adalah kemiskinan. Saudaraku, apalagi jasa orang miskin kepada orang kaya, memperteguh status sosial orang kaya. Kemiskinan itu memperteguh status sosial orang kaya. Lahirlah panggilan tuan, nyonya besar. Oh, itu status sosial. Karena ada orang miskin. Coba tidak ada orang miskin. Tidak ada panggilan itu. Membantu kelangsungan hidup orang kaya. Kelangsungan hidup. Saudaraku, kalau tidak ada orang miskin yang sudi membersihkan got-got jalan itu, menyedot tinja dan seterusnya. Ketika hujan datang, maka kemudian terjadi banjir karena got-got pada tumpat. Akhirnya terjadi banjir yang meluap. Yang tadinya istrinya akan melahirkan dengan mobil mewahnya, tiba-tiba terhenti mogok. Dan karena terlambat penanganan bisa meninggal di perjalanan. Orang miskin itu memperpanjang kehidupan orang-orang kaya. Apalagi jasa orang miskin menopang kekuatan orang kaya. Orang miskin itu memang lemah,
tapi jumlah mereka yang mayoritas menjadi kekuatan yang menopang si kaya. Banyak atasan mengungkit-ungkit gaji yang tidak seberapa di depan karyawannya. Dia lupa bahwa dia bisa jadi atasan, bahwa dia jadi orang besar gara-gara banyak orang miskin yang bekerja, yang memuluskan profesinya itu, pekerjaannya itu, bisnisnya itu. Tidak ada manusia yang sukses tanpa jasa orang lain. Saudaraku, hanya Islam yang peduli dengan kemiskinan. Kalau kita mendengar ada istilah humanisme, ya. Humanisme adalah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Tapi kalau kita perhatikan selain Islam, kepedulian terhadap kemanusiaan hanyalah bersifat anjuran. Pernyataan tidak senang kepada sikap individualis dan kekikiran. Realisasinya maka terserah kemurahan hati yang bersangkutan. Negara tidak boleh memaksa. Tidak ada takaran, tidak ada ukuran. Jenis apa yang mesti didermakan? Persyaratannya apa? Besarnya seberapa? Dan humanisme itu tentang kepedulian kepada kemanusiaan itu tujuannya bukan untuk penanggulangan kemiskinan. Tetapi sekedar meringankan beban si miskin. Jadi bukan untuk memberdayakan. Pada zaman Mesir kuno, ya, Mesir itu merupakan surga di atas bumi. Apa saja tumbuh, akan tetapi kehidupan orang miskin tetap saja tidak memiliki makanan yang bisa mereka makan selain ampas-ampas dari sisa makanan orang kaya. Pada zaman Yunani, para raja justru melakukan tindakan yang membuat bulu kuduk berdiri, di mana orang miskin digiring dengan cambuk ke tempat-tempat yang paling terkutuk untuk diadu dengan gladiator atau sekedar umpan binatang buas. Saudaraku, apa bedanya pajak dengan zakat? Kalau pajak itu adalah kewajiban selaku warga negara untuk pembiayaan, pengelolaan, dan pembangunan negara. Toh termasuk juga untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah kewajiban kaum muslimin yang memiliki harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umat. Jadi kalau pajak itu nggak ada harta, kadang-kadang terpaksa keluar juga pajak. Apa itu? Dulu, nggak tahu sekarang. Dulu mau melamar jadi pegawai harus mengajukan surat lamaran dan itu pakai materai. Materai itu saudaraku pajak. Jadi belum punya duit juga harus itu. Belum tentu diterima tapi sudah bayar pajak. Coba ngelamar kerja saja sudah kena pajak. Kalau pajak itu saudaraku jenis, besar, waktunya dan dari apa saja diatur oleh negara. Tapi zakat itu jenis, besar, waktunya, dan apa saja yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan syariat Islam. Kalau pajak dikelola pemerintah dengan pengalokasian dan pemanfaatan terserah negara. Tapi kalau zakat dikelola amil yang pengalokasian serta pemanfaatannya hanya kepada 8 asnaf. Di mana di situ termasuk amil di dalamnya. Kemana tujuan zakat? Untuk kesejahteraan rakyat secara tidak langsung. Apa yang dimaksud untuk kesejahteraan rakyat secara tidak langsung? Ya, pemerintah bangun jalan. Dengan dibangunnya jalan, maka mudahlah menjual hasil produk taninya, hasil perkebunannya. Jadi tidak langsung. Zakat tidak. Zakat itu ditujukan untuk kesejahteraan umat secara langsung. Maka boleh jadi saudaraku nanti misalnya pengalokasian zakat itu ada suatu pemerintahan daerah yang kadang-kadang dana APBN-nya itu 50% sudah habis untuk bayar pegawai saja. Untuk gaji saja. Nah untuk perawatan pembangunan berapa persen lagi? Untuk pembangunan baru berapa persen lagi? Berapa sisanya? Kalau 30% terjadi kebocoran, mana mungkin rakyat sejahtera? Saudaraku,
Di mana negara kesejahteraan saat sekarang ini di dunia ini? Hampir kita katakan belum ada negara sejahtera. Jika Anda berkata bahwa negara-negara barat itu sejahtera, itu nonsen. Begitu mereka pensiun, mereka mencari negara dunia ketiga di mana mata uang, kurs uang mereka itu dengan daerah tempatan itu jauh lebih tinggi. Cukuplah buat pensiun. Tinggal di tempatnya nggak cukup. Tapi saudaraku, pada masa Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, negara sejahtera itu sudah wujud dengan pajak, dengan zakat. Apa indikator cukupnya? Tidak ada lagi orang mau terima zakat. Saudaraku, zakat pada masa dahulu masih sebatas pada peternakan, perkebunan, perdagangan. 3 item. Sekarang ini Anda bisa bayangkan, kalau pajak itu, pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak usaha, pajak hiburan, pajak ekspor, pajak impor, pajak barang-barang cetakan, semua kena pajak. Tidak ada yang nggak bayar pajak sekarang ini. Sampai ada yang berkata, jangan-jangan cuman Bapak sering-seringlah, ibu-ibu seringlah, kalau mau merenung sekarang. Sebelum merenung pun dibayar pajak. Seakan-akan begitu. Tetapi apakah wujud kesejahteraan itu? Di mana masalahnya? Beda zakat dengan pajak, saudaraku. Zakat itu diambil dari harta yang bersih. Zakat itu diambil dari harta yang bersih. Kalau pajak minuman keras diambil. Pajak prostitusi, negara-negara tertentu ngambil. Segala bentuk pajak diterapkan dalam segala macam. Anda bayangkan bagaimana barang atau uang yang berasal dari yang haram dengan uang yang bersih semata-mata dikumpul menjadi satu. Bayangkan itu dengan misalnya kalau pedagang membawa tomat dari puncak dalam dalam keranjang besar ya, di tengah-tengahnya itu ditaruh kira-kira berapa sedikit lah, ada yang busuk-busuk. Kira-kira berapa lama daya tahan tomat ini? Bisa jadi busuknya menjadi cepat hancur. Ketika sesuatu yang buruk dimasukkan kepada yang baik-baik, maka pengaruhnya kepada yang baik-baik itu dengan segera akan terkena. Saudaraku, demikianlah memang akhirnya. Ternyata banyaknya pajak-pajak ternyata tidak juga menumbuhkan apa yang namanya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudaraku, apa fungsi zakat itu? Fungsi zakat itu luar biasa, saudaraku ya. Satu cuman fungsinya. Menjadikan orang miskin menjadi orang kaya. Bagaimana ceritanya itu? Menjadikan orang miskin menjadi orang kaya. Dari mana definisinya ini diambil? Itulah fungsi zakat itu. Merubah mustahik menjadi muzaki. Itu maksudnya. Merubah yang tadinya orang berhak dapat zakat menjadi pemberi zakat. Berarti kan merubah orang miskin menjadi orang kaya. Saudaraku, kalau kita perhatikan dengan melakoni dengan 8 asnaf itu, tentu kesejahteraan itu bisa berlangsung. Saya ingin cerita kepada Anda sedikit sebagai bentuk manifestasi bagaimana zakat bisa mengembangkan kesejahteraan sosial. Saya mengajar satu mata kuliah di kampus yang mengajarkan tentang praktik filantropi ya. Jadi mahasiswa dibentuk pada beberapa kelompok, mereka harus mencari keluarga du'afa. Ketika mereka menemukan keluarga du'afa, apa ukuran keluarga du'afa? Lihat data BPS. Apa ukuran menurut Kementerian Sosial Orang Miskin? Apa menurut BKKBN keluarga miskin? Apa menurut Dinas Sosial yang namanya miskin? Buat itu kemudian cari kalau ada orang miskin. Itu tugas pertama. Yang kedua, pikirkan apa yang bisa dibantu. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan si miskin itu? Artinya Anda harus mengidentifikasi masalah. Maka mahasiswa saya menemukan misalnya pada waktu itu ada tempat jual, ada seorang bapak yang menjual alat-alat menjual tisu-tisu atau apa gitu ya, yang di Pasar Rebo.
Saya dosen di UHAMKA, jadi mereka di Pasar Rebo itu mencari ada seorang orang tua. Jual kerupuk, jual tisu, jual apa yang biasa lah. Begitu bis berhenti, mereka buru-buru naik. Ya, gitu ya. Jualan itulah. Nah, kemudian mereka mengikuti orang tua ini ketika pulang. Ketika orang tua ini pulang, maka dia berada di belakang, saya lupa apa itu namanya, bekas distributor, ada bekas apa namanya ya, perusahaan retail yang besar yang sudah tutup itu ya. Di belakangnya itu ada perumahan-perumahan, di mana dalam perumahan tersebut masuk gang-gang, dalam gang jalannya makin jelek dan ujungnya mereka bertempat tinggal pada satu tempat, ukuran rumah 3x5. 3x5, disitulah mandi, disitulah kamar tidur, disitulah tempat masak, disitulah menggoreng, disitulah masak, dan disitulah mandi. Anaknya 3, yang hidup suami istri dengan anak 3. Tiga-tiga anaknya sekolah. Kemudian mahasiswa melihat, meninjau coba-coba apa yang dilakukan oleh bapak tersebut. Setelah bertemu mengucapkan salam, kemudian ditanya, ditelisik, Pak, bapak tinggal di sini? Iya. Bapak kerjanya apa? Saya dagang. Oh iya, dagang ya. Berapa penghasilan bapak sehari? Penghasilan kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang dapat 75.000. Baik, 75.000 atau katakanlah 50.000. 50.000 kali, berarti penghasilan bapak dalam 30 hari berapa? Ya, 30 hari kali 50.000, berapa? 1.500.000. 1.500.000. Kemudian masih bertanya, oh gitu Pak ya. Bapak ini punya rumah sendiri? Enggak, nyewa. Berapa nyewanya? Sewanya 300.000. Lain lampu 50.000. Berarti 350.000. Makan anak-anak sehari habis makan berapa? Rata-rata habis 20.000. 20.000 kali 30 hari 600.000. Untuk biaya makan lain-lain segala macam. Kayaknya nggak cukup tuh Pak. Uangnya. Oh iya, kalau begitu bagaimana Bapak hidup? Ya kadang-kadang pinjam sana, pinjam sini Bu. Mbak, gitu dia bertanya begitu. Kalau pinjam sana, pinjam sini, bagaimana? Siapa yang ngasih pinjaman? Orang untuk kehidupan harian aja nggak cukup. Ya begitu mau bagaimana lagi? Bapak mau nggak meningkatkan kesejahteraan Bapak? Jadi mahasiswa itu mau melakukan interview. Mau. Pingin nggak meningkatkan penghasilan? Pingin lah. Apa yang bisa menurut Bapak bisa meningkatkan penghasilan? Kalau bisa saya punya gerobak. Jadi kalau punya gerobak nanti bahan-bahannya dimasukkan dalam gerobak sama makanan anaknya. Jadi pulang anaknya nggak usah ke rumah lagi, langsung ke simpang Pasar Rebo itu. Jadi bisa ngambil makan di situ, bisa ganti baju di situ, kira-kira begitu. Oh iya. Oh jadi gerobak sorong Pak ya. Berapa harganya itu? Sekitar 1.500.000. Oke, kalau kemudian apa lagi kebutuhan Bapak? Dibelilah bahan-bahan. Apa yang bahan-bahan yang Bapak perlukan? Dibeli, dihitung semuanya. Kira-kira habis 500.000. Lantas apa lagi Pak? Cukuplah itu. Mbak, kalau memang bisa itu dibantu, terima kasih. Katanya. Kami tidak janji, tapi kami coba usahakan. Kemudian mahasiswa kita ajari bagaimana mencari dana. Jangan mencari dana dengan cara-cara tradisional. Apa cara tradisional? Cara yang tidak terhormat. Bikin tabung di tengah jalan mengganggu orang lalu lintas. Itu tidak baik, tidak profesional begitu itu. Lakukan secara terhormat. Maka mereka membuat program-program, membuat proposal, mengirim kepada berbagai teman-teman mereka atau keluarga mereka atau sahabat mereka atau jejaring mereka. Kita ajarkan bagaimana mendapatkan itu. Akhirnya mereka peroleh hampir 3 juta. Ketika 3 juta kemudian diminta kepada seorang wakil daripada donatur ini untuk menyerahkan hasilnya. Bukan uang diserahkan Bapak Ibu, tetapi gerobak yang sudah selesai semua isinya, ditambah dengan bantuan sosial berupa beras, minyak, kemudian gula, apa saja yang untuk bisa mereka makan. Artinya jangan makan pokok jualan itu. Diberikanlah itu. Mereka menangis dan kemudian ditelisik, Bapak Ibu ini pinjaman ya. Ini pinjaman bukan kita bantuan ini pinjaman. Kalau bisa bantu mohon dikembalikan. Karena itu Bapak akan diperiksa tiap hari hasil hasil dagangnya, seberapa penghasilannya. Kita akan evaluasi terus. Mahasiswa mengevaluasi. Hari pertama berapa? Oh sekarang sudah dapat 100.000. Tiba-tiba dapat 125. Ada lagi hanya 80. Ada lagi 200. Ada lagi sekian. Setelah total ternyata meningkat pendapatannya. Berapa? Dengan hanya modal 3 juta. Orang ini sudah punya penghasilan 125.000 rata-rata per hari. Ini kan meningkat bagus. Begitu uang ini terkumpul setelah 3 bulan kemudian, Bapak, Ibu, nah ini mana uangnya semuanya? Sekian. Oh, alhamdulillah, utangnya udah lunas ini. Ya bolehlah, silakanlah. Silakan Bapak-bapak ya. Berarti
Bapak sudah lunas, terima kasih, katakan begitu. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Nah, untuk selanjutnya, karena Bapak sudah mengutangi lunas, sekarang kami kembalikan uang ini kepada Bapak, supaya mudah-mudahan Bapak bisa berkembang lebih baik ya. Saudaraku, kenapa dilakukan seperti itu? Karena supaya terbiasa. Sebenarnya uang ini untuk mereka, tapi diciptakan sebuah situasi di mana mereka juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Saudaraku, itu sebabnya amil itu dapat bagian zakat. Mestinya seorang amil memiliki peta orang miskin. Mestinya seorang amil punya kemampuan untuk bagaimana cara menanggulangi kemiskinan. Bukan sekedar membagi-bagi, bukan sekedar duduk di masjid mengantarkan orang mengumpulkan uang dan kemudian sekali waktu menyerahkannya pada satu kesempatan. Tentu ketika kita mulai menjabarkan makna zakat ini, saudaraku, sebetulnya tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengangguran di Indonesia ini. Kenapa? Banyak hal bisa dilakukan ketika kita mampu menjadikan pembinaan masyarakat lewat kegiatan zakat ini untuk memakmurkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan atau pernahkah Anda mendapatkan mendapatkan wejangan dari orang tua? Supaya kita sadar bahwa di dalam harta kita, sekalipun itu halal, ada hak-hak orang miskin di dalamnya. Mungkin Anda pernah mendengar, saya sendiri pernah mendengar, ada seorang berkata, anakku, nanti kalau kau jadi orang, bukan berarti dia sekarang lagi jadi monyet ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nanti kalau kamu nanti jadi orang, artinya orang sukses, jangan lupa nak ya, kalau bisa di bulan Ramadan, atau sebelum Ramadan, kirimlah bibikmu mukena. Atau pak lekmu kau kirimlah itu kain. Kalau tidak karena mereka nak, tidak tahu ibu bagaimana kau bisa selesai kuliah. Betul tidak? Mana kita tahu dari mana orang tua kita membiayai hidup kita? Saudaraku, maka orang yang mau membayar zakat adalah orang yang memahami bahwa dia adalah manusia sejati. Tapi kalau orang masih mementingkan untuk mudik sekian, cat rumah sekian, aduh gimana ini? Sementara zakatnya kemudian dilalaikan. Wah, ini sungguh-sungguh bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin yang mengenal jati diri kemanusiaannya. Saudara, mudah-mudahan kita di awal-awal Ramadan ini mulai bersegera selesaikan, tunaikan. Jadikan bayar zakat sebagai prioritas, baru pikirkan yang lain-lain. Dengan demikian kita nikmat. Jangan makan ayam itu, walaupun ayam itu adalah halal. Anda beli dengan uang Anda, walaupun itu halal. Masa Anda makan semuanya? Kan tidak pernah makan sama bulu-bulunya kan? Bersihkan bulunya, buang jeroannya. Yang semua yang membuat penyakit itu buang. Begitulah makna ketika harta yang kita peroleh itu, keluarkan dulu bagian orang-orang miskin. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kesehatan, kekuatan, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ jiwa kita akan tenang. Yang dikatakan membersihkan harta dan mensucikan adalah membersihkan harta dari kekotoran dan kemudian mensucikan jiwa, bermakna tidak tumbuh lagi perasaan kikir, sombong, takabur dalam jiwa kita. Mudah-mudahan saudaraku ketika tumbuh sikap dalam masyarakat secara umum, maka yang terjadi adalah lahirnya kecintaan orang miskin yang akan melindungi orang kaya. Karena itu adalah mitra-mitra mereka yang membantu kesejahteraan mereka. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, walaupun ada security, walaupun ada apa segala macam, banyak cara harta kita bisa hilang. Mudah-mudahan Ramadan ini mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.